Crazy Rich Prologue. Geralt hanyalah sampah di mata keluarga Hermanto. Padahal, dia adalah keturunan keluarga Santoso yang terpandang. Suatu hari keluarga Santoso mendirikan perusahaan Wig dan orang-orang dari keluarga Hermanto berusaha keras untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan ini. Terkait hal ini diam-diam Geralt membantu istrinya yang selama ini merasa dipandang rendah oleh keluarganya sendiri. Lalu, dengan kewenangan yang dimilikinya sebagai bagian dari keluarga Santoso, Geralt membuat orang-orang di keluarga Hermanto tak berkutik di hadapannya. Episode 1. Sesampainya di villa keluarga Hermanto, nampak gemerlap lampu menari-nari sangat elok, suara riuh obrolan terdengar di mana-mana. Hari ini, bertepatan dengan hari spesial, yaps, hari ulang tahun nenek. Semenjak kakek meninggal, neneklah yang bertanggung jawab dan menghandle semua urusan keluarga, termasuk perusahaan. Para tamu undangan yang hadir kebanyakan adalah anak dan cucu nenek. Mereka semua membawa hadiah mahal yang bertujuan untuk mengambil hati wanita tua itu. Nek, ini aku bawakan emas batangan khusus buat nenek, semoga nenek panjang umur dan sehat selalu. Nek, ini aku bawa perhiasan berhiaskan mutiara untuk nenek, semoga nenek selalu awet muda. Nek, ini barang antik untuk nenek. Titik. Cucu-cucu nenek semuanya baik-baik, hari ini nenek seneng banget karena kalian datang merayakan ulang tahun nenek. Ucap nenek dengan wajah sumringah duduk di kursi kehormatan. Geralt, apa itu hadiah yang ingin kamu kasih buat nenek? Ucap Bimo tiba-tiba berkata pada Geralt dengan ekspresi mengejek. 3 tahun lalu, Geralt diusir oleh keluarganya. Dan sekarang, Geralt merupakan menantu di keluarga Hermanto ini. Hana adalah istri sah Geralt, sedangkan Bimo adalah sepupu dari Hana. Iya, ini hadiah yang kubawakan untuk nenek, jawab Geralt lembut. Beli di mana itu? Pasti di emperan jalan kan? Ledek Bimo. Aku beli di toko souvenir, ucap Geralt sopan sembari menggelengkan kepalanya. Halah belagu, kamu kan kere, mana mungkin bisa beli barang di toko souvenir. Dasar pembual. Cibir Bimo, asal kamu tahu aja, berapa harga sarang burung walet yang aku bawa untuk nenek. 1M1 kotak. Orang sepertimu nggak mungkin pernah melihat uang sebanyak itu, iya kan? Lanjut Bimo mencibir. Bim, udah cukup. Kamu punya uang, itu urusanmu. Kamu bisa kasih hadiah semahal itu, juga bukan urusan kita, jadi. Nggak usah pamer di depan kita, ucap Hana pada Bimo. Pamer kamu bilang. Bukannya aku pengen pamer di sini, tapi aku nggak bisa diemin ulah konyol yang suamimu buat ini. Lihat aja tuh, dia sama sekali nggak menghargai ulang tahun nenek. Dia cuman cowok kere yang bisanya sembunyi di balik istri. Apa kamu nggak bisa kasih dia uang buat beli hadiah yang pas? Cibir Bimo. Kamu. Hana sangat marah, saking marahnya wajahnya sampai memerah. Di mata keluarga Hermanto, Hana merupakan anggota keluarga yang selalu dipandang sebelah mata. Statusnya di perusahaan pun bisa dibilang rendah. Keadaan ekonominya pun pas-pasan. Jadi, mana mungkin dia mampu membelikan hadiah mahal untuk nenek seperti yang dilakukan oleh kerabat yang lain. Yang diucapin Bimo bener tuh, Geralt bener-bener nggak tahu malu, bisa-bisanya dia kasih kado asal-asalan untuk nenek. Dasar menantu sampah, nggak guna, kere lagi. Hana juga keterlaluan, udah tahu suaminya salah, masih aja dibelain. Titik. Para kolega yang hadir nampak senang melihat tontonan ini. Banyak dari mereka yang menghujat Geralt dan Hana. Di saat yang bersamaan, Geralt yang dari tadi hanya terdiam, tiba-tiba saja bangkit berdiri dan berjalan ke arah Bimo. Dia mengambil hadiah mahal milik Bimo dan mulai mencium dan mengendusnya. Apa-apaan sih? Ini hadiah spesial buat nenek, sampah sepertimu nggak pantas memegangnya, apalagi menciumnya. Ucap Bimo kesal sembari mendorong Geralt menjauh. Sarang burung walet dibagi menjadi 2 jenis, budidaya buatan dan tumbuh secara alami di alam. Kalau dilihat dari kualitasnya, sarang burung yang kamu bawa ini termasuk dalam budidaya buatan. Ditambah lagi udah dicampur sama bahan pengawet. Bukannya sehat, tapi malah merusak sistem saraf jika meminumnya, ucap Geralt. Aku curiga kalau sebenarnya kamu ingin membunuh nenek, imbuh Geralt sembari mengerutkan keningnya dan melotot menatap Bimo. Sialan. Jaga omonganmu. Udah 2 tahun lebih nenek nggak makan sarang burung walet lagi. Mana mungkin aku berniat nyakitin nenek.
Teriak Bimo sedikit panik. Oh, aku ngerti sekarang. Karena kamu tahu nenek udah 2 tahun lebih nggak makan sarang burung walet, jadi kamu kasih barang imitasi ini buat bohongin nenek, cibir Gerald sembari menatap Bimo dengan dingin. Dasar sampah sialan, jangan ngawur kamu, jaga ucapanmu. Sampah kere sepertimu mana mungkin paham kualitas dari sarang burung. Kalau kamu emang bisa ngelihat kualitas sarang burung ini, harusnya kamu nggak akan jadi orang yang nggak guna seperti ini. Bantah Bimo dengan suara yang keras. Ger, kalau emang nggak paham sama sarang burung walet, mendingan kamu diem aja, nggak usah sok tahu, jadi asalkan. Nggak ngaca kamu ya, lihat tuh keadaanmu, dari tampang aja udah nggak meyakinkan. Sampah nggak guna seperti dia sejak kapan pantas kumpul sama kita-kita di sini. Reputasi keluarga kita hancur karena ulah memalukan yang dia buat. Titik. Kalimat penghinaan datang bertubi-tubi memojokkan Gerald. Pada saat ini, raut wajah nenek nampak suram. Cangkir teh di tangannya pun jatuh ke lantai. Dasar sampah. Sebenarnya kamu niat ikut pesta ulang tahun ini nggak sih? Atau memang cuma niat hancurin suasana aja? Bentak nenek karena kesal. Nek, yang dibawa Bimo itu benar-benar imitasi. Ucap Gerald mencoba berargumen. Lancang kamu, beraninya kamu ngejawab. Bentak nenek sekali lagi. Nenek memotong argumen Gerald dan membentaknya. Melihat pemandangan ini, Hana pun bergegas menengahi. Nek, maafin Gerald, dia nggak ngerti apa-apa. Hari ini kan ulang tahun nenek, harusnya nenek seneng-seneng, sekali lagi maafin Gerald ya, Nek, ucap Hana. Sambil mengatakannya, Hana menarik Gerald untuk mendekat. Gerald, cepat minta maaf sama Bimo. Perintah nenek. Gerald memandang nenek dengan sengit, penuh kebencian di matanya. Dia tahu sebenarnya nenek telah melihat bagaimana kualitas sarang burung itu. Tapi, untuk melindungi cucu kesayangannya, Bimo, wanita itu lebih memilih untuk memutarbalikkan fakta. Aku nggak salah, kenapa harus minta maaf, ucap Gerald. Jawaban seperti itu semakin membuat nenek naik pitam. Dasar nggak tahu diri, dikasih hati malah ngelunjak. Cepat pergi dari sini. Pergi. Di sini nggak butuh sampah nggak guna sepertimu. Bentak nenek sembari menunjuk-nunjuk ke arah Gerald. Gerald pun terdiam ketika mendengarnya. Dia tidak menyangka nenek akan tega mengusirnya. Terpaksa, dia pun bergegas melangkahkan kakinya keluar. Gerald, Hana nampak ragu, apa dia harus pergi mengikuti Gerald? Hana, kalau kamu berani keluar sama dia, nenek nggak akan anggap kamu sebagai cucu nenek. Ucap nenek ketika melihat keraguan di hati Hana. Hana pun dibuat mematung karena ucapan nenek. Dia tidak menyangka nenek akan sekejam itu kepadanya. Kamu di sini aja, nggak usah peduliin aku, ucap Gerald. Tanpa menunggu respon Hana, Gerald lantas berbalik dan pergi meninggalkan lokasi. Bimo pun tertawa puas di belakang Gerald. Abis ini gimana caramu pulang? Jalan kaki. Hahaha. Sini Ger sini, gimana pun kamu kan iparku, aku ada uang nih buat kamu naik angkutan umum, nggak perlu sungkan-sungkan. Sambil mengatakannya, Bimo mengeluarkan uang 2.000 perak dan langsung melemparkannya ke arah Gerald. Seluruh kerabat yang hadir pun tertawa ketika melihatnya. Gerald nampak sedikit menggertakkan giginya. Tapi, dia tak mengatakan sepatah kata pun. Dia melangkahkan kakinya keluar dengan mantap tanpa menoleh ke belakang. Pada saat ini, ponsel Gerald pun berdering. Dia keluarkan ponsel bututnya. Terdapat sebuah pesan singkat muncul di layar. Sembari mengerutkan keningnya, dia membuka pesan singkat itu. Dan, kami mengharapkan kepulangan Aden di rumah. Pesan dari keluarga Santoso. Gerald mengerutkan keningnya. Bersambung.